Hanya saja belum tahu seperti apa kekuatan tempurnya setelah keluar. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba sepasang cakar tajam merobek kepompong cahaya. Hei Ming yang keluar tubuhnya kembali membesar. Bahkan bulu hitam legamnya tampak benar-benar baru. Bahkan pupil matanya berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama kamu juga menerima pemberitahuan. Stamina selamat makhluk panggilan memperoleh skill baru intimidasi. Stamina selamat memperoleh bakat baru api. Melihat efek peningkatan yang begitu mengerikan, kamu pun tercengang dalam hati. Segera membuka panel status. Terlihat atribut dasarnya sudah melampaui angka 100. Sepertinya nanti saat menungganginya kecepatan bisa mencapai 280. Tiba-tiba sistem dungeon mulai menyiarkan pengumuman. Waktu ujian masuk perguruan tinggi tersisa 1 jam terakhir. Silakan semua peserta melakukan sprint terakhir. Setelah mendengar pengumuman itu, kamu langsung menunggangi Hei Ming menuju wilayah Raja Pohon Terpilin. Dia adalah bos tingkat puncak di hutan tulang belulang. Sebelum perubahan kelas pertama dia termasuk penguasa tingkat T1. Guru perempuan kelas unggulan berkata dengan cemas. Apakah ini terlalu berisiko? Bos ini jauh lebih kuat dari troll di semua aspek. Kepala sekolah pun mengerutkan kening. Anjing hitam yang muncul tadi tubuhnya melonjak besar. Kekuatannya juga seharusnya meningkat drastis. Meski membunuh Raja Pohon Terpilin terasa agak berat. Namun berani datang berarti dia punya tingkat keyakinan tertentu. Wali kelas saat ini melihat skor mengerikan Su Lin Sui dari SMA 1. Tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Ingin Tian Sheng melampaui lawan sepertinya masih sulit. Selisih lebih dari 7.000 poin benar-benar terlalu jauh. Lagi pula sekali dia mengeluarkan satu skill. Monster langsung tumbang berderet. Setelah menghela napas, wali kelas kembali memusatkan perhatian ke layar air. Saat ini kamu baru saja melangkah ke wilayah roh pohon. Pohon-pohon besar justru satu persatu terbangun. Mereka membuka mata merah darah. Bersamaan itu beberapa dahan menusuk cepat ke arah wajahmu. Kamu segera mencabut pedang di dalam tongkat, dan mengayunkannya cepat ke depan. 5 batang pohon langsung tertebas jatuh. Kehilangan vitalitas. Teriakan kesakitan roh pohon terdengar dari kejauhan. Kamu menatap roh pohon sambil mengangkat pedang lalu menerjang. Langsung menusukkan bilah pedang ke dalam mulutnya. Lalu dengan ganas mendorong seluruh bilah masuk. Namun tak disangka roh pohon hanya membelalakkan mata. Terlihat sangat terkejut, dan tidak langsung mati. Hal ini menyegarkan pemahamanmu. Vitalitas monster level 8 ternyata sekuat ini. Tanganmu pun tidak berhenti, mulai memutar gagang pedang dan mengaduknya liar di dalam tubuh roh pohon. Cairan hijau menyembur dari mulut roh pohon. Di bawah tatapan matanya yang ketakutan, bilah pedang merobek dan membelahnya menjadi 2. Akhirnya roh pohon setinggi beberapa meter roboh dan mati. Melihat rekan mereka mati mengenaskan. Roh pohon di sekitar meraung sambil menyerbu. Bersiap mengepung musang penyusup tak dikenal. Raungan itu juga membangunkan roh pohon yang tertidur. Dari kejauhan lebih banyak sosok bertubuh besar ikut berdatangan. Kamu tahu kemampuanmu sendiri. Segera memerintahkan Hei Ming melepaskan api. Saat api ungu menyembur dari tubuh Hei Ming, dia menerjang cepat ke arah kawanan roh pohon di depan. Saat dia baru saja menyentuh kawanan roh pohon, pemandangan mengerikan pun terjadi. Api ungu seketika membakar dedaunan di tubuh roh pohon. Batang pohon mereka pun dipenuhi api, dan terus menyebar tanpa henti. Tak peduli bagaimana mereka meronta, api itu tidak padam malah semakin membesar. Melihat situasi ini kamu diam-diam terkejut. Tak disangka sifat api Hei Ming telah bermutasi. Benar-benar menjadi musuh alami roh pohon. Dan dia sendiri masih terus mencabik roh pohon dengan ganas. Sementara lawan hanya sibuk dengan api di tubuh mereka dan tak bisa melawan. Tak lama kemudian, roh pohon dalam radius 100 meter semuanya terbakar. Langsung berubah menjadi pengalaman yang menyatu ke dalam tubuhmu. Kamu bahkan naik 1 level di tempat. Atribut Hei Ming juga meningkat karena levelmu naik lagi. Dan setelah api ungu selesai membakar, roh pohon berubah menjadi aliran energi seperti ular kecil. Dan kembali masuk ke dalam tubuh Hei Ming. Ternyata selama proses pembakaran api, target akan terus dimurnikan menjadi energi untuk memperkuat diri. Sepertinya ke depan Hei Ming sama sekali tak perlu memakan mayat monster. Langkah merepotkan itu bisa ditinggalkan. Setelah roh pohon di sekitar musnah total, kamu melirik jumlah poinmu, 7.120 poin. Masih ada jarak untuk meraih beasiswa. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Sosok raksasa di kejauhan bergerak cepat mendekat. Kelopak mata kananmu berkedut hebat. Kamu segera mundur 2 langkah dengan keras. Dari tanah tiba-tiba muncul beberapa cabang setebal lengan, menerjang untuk mencekikmu. Bersamaan itu raungan penuh amarah terdengar dari kegelapan kejauhan. Lebih dari 100 roh pohon menampakkan diri, menatapmu dengan tajam, dan di belakang mereka berdiri sebuah pohon raksasa menjulang. Bos Raja Pohon Terpilin pun turun ke medan. Kamu segera memanggil Hei Ming untuk mulai bertarung. Sambil itu kamu juga mengaktifkan skill pembesaran.
Dalam sekejap tubuh Heiming membesar dengan liar. Pada saat yang sama mulutnya menyemburkan api. Angin puyuh api melesat ke arah bos roh pohon terbesar. Kemanapun angin puyuh itu lewat, teriakan kesakitan roh pohon terus terdengar. Kamu melihat waktu yang tepat untuk masuk dan memanen. Raja pohon terpilin secara naluriah menyadari betapa berbahayanya Heiming. Tak terhitung cabang mencuat dari tanah. Dan langsung mengikat Heiming. Namun hanya dalam beberapa detik dia berhasil melepaskan diri. Lagi pula setelah membesar seluruh atributnya meningkat. Saat lepas dia langsung menerjang ke arah bos roh pohon. Pada saat yang sama skill intimidasi diaktifkan. Wajah Raja Pohon terpilin menunjukkan keterkejutan yang sangat manusiawi. Dia tak menyangka makhluk panggilan memiliki kekuatan sebesar ini. Belum sempat dia memahaminya, Heiming sudah menerjang tepat ke depan bos roh pohon. Cabang emasnya pun seketika terbakar api ungu. Dia buru-buru menarik kembali cabang dan mencoba memadamkan api. Memanfaatkan momen itu, Heiming mengayunkan cakar tajamnya ke arah roh pohon. Sambil sama sekali mengabaikan serangan roh pohon biasa, dia mulai menggunakan gaya bertarung tukar luka. Saat ini mata Raja Pohon terpilin dipenuhi ketakutan. Dia merasakan hidupnya sedang perlahan tergerogoti. Dia segera mengaktifkan skill, membuat cabang dan batangnya dipenuhi pola emas pucat. Pada saat yang sama cabang-cabangnya menjadi sangat tajam. Menusuk cepat ke arah Heiming di depan. Heiming tertusuk hingga kulit dan dagingnya robek. Namun justru semakin membangkitkan sifat buasnya. Sambil mengaum satu cakaran memutus belasan cabang. Pada saat yang sama api hitam mulai menyala. Dalam pertarungan sengit antara kedua raja, tubuh mereka perlahan mulai dipenuhi luka. Namun Heiming menunjukkan sikap bertarung sampai mati. Hal ini benar-benar membuat Raja Pohon mulai ketakutan. Api hitam terus menggerogoti tubuhnya. Cabang emasnya pun semakin berkurang. Kemudian Raja Pohon mengaum keras hingga mengguncang langit. Gaungnya menyebar hingga ribuan meter. Semua pohon tiba-tiba meloncat keluar dari tanah. Hal ini membuat hatimu terkejut. Dengan susah payah baru membersihkan satu area. Ternyata masih datang lebih banyak lagi. Benar-benar tak ada habisnya. Namun Heiming justru tampak sangat bersemangat. Tak terhitung api ungu dari segala arah kembali ke dalam tubuhnya. Sekejap atributnya melonjak drastis. Serangannya pun menjadi semakin brutal. Kamu segera mengaktifkan skill penguatan dan pemulihan. Untuk memberi dukungan dari samping. Kondisi Heiming kembali meningkat. Dalam sekejap Raja Pohon dipukul hingga meraung kesakitan. Pada saat ini Raja Pohon pun terpaksa mengeluarkan perintah. Semua roh pohon di sekitar mulai menyerang dengan nyawa sebagai taruhan. Heiming tahu mereka akan mati. Namun tetap menyerang demi menunda waktu. Api ungu Heiming kembali meledak. Langsung membakar seluruh roh pohon yang mengepung. Cahaya api menjulang ke langit. Hal ini membuat tim lain di wilayah roh pohon melihat kobaran api. Saat itu Zhao Huyang dan timnya berada tidak jauh. Pantas saja roh pohon menghilang semua. Ternyata ada yang menantang bos roh pohon. Jangan-jangan Tian Seng yang sedang melawan Raja Pohon terpilin. Anggota tim lainnya mendengar ucapan itu. Langsung menarik napas dingin, meski sulit dipercaya. Orang lain jelas tidak punya kemampuan sebesar itu. Kemudian Zhao Huyang melihat alat penghitung poin timnya. Angka yang tertera hanya 1.700 poin. Jumlah roh pohon terlalu banyak. Dia pasti sulit menahannya. Pendeta Gu Fei di sampingnya sedikit membelalak mendengar ini. Kamu tidak berniat pergi membantunya kan? Dua orang lainnya melihat situasi ini dan segera menggeleng. Ini tidak bisa. Bagaimana jika saat kita sampai dia sudah tumbang? Bukankah itu berarti kita semua akan tersingkir bersama? Namun Zhao Huyang menganalisis dengan tenang. Makhluk panggilan Tian Seng bisa duel 1 lawan 1 dengan troll. Maka menahan Raja Pohon terpilin untuk sementara seharusnya bukan masalah. Kita tinggal farm point sampai cukup 2000. Meski menyerah dari dungeon tetap bisa masuk universitas top. Orang-orang lain terdiam sejenak. Dan akhirnya menyetujui dengan terpaksa. Setelah itu, rombongan itu mulai berlari sekuat tenaga menuju titik ledakan cahaya api.